Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini menjadi penambah nilai amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah berkahi semua aktivitas kita dan sebagaimana kita di dunia ini dipertemukan dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kelak pertemukan kita dengan Rasulullah SAW dan naungan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang fikih dakwah. Bagaimana seorang muslim itu mengajak orang lain selain dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dakwah atau fikih dakwah itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u, artinya mengajak. Maksudnya adalah mengajak mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ini ada juga padanan kata yang lainnya, yaitu amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, ini bisa dikatakan salah satu lebih luas, dakwah sifatnya lebih luas, sedangkan amar ma'ruf nahi munkar sifatnya lebih sempit dibandingkan makna dakwah. Dan dakwah inilah tugas para nabi dan rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fungsinya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau dalam bahasa yang lain adalah dakwah. Sebagaimana juga doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau di Mekah itu berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah dari mereka rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, yang tugasnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, lalu mengajarkan kepada mereka apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wal hikmah, begitu juga hikmah. Hikmah ini di antara ulama tafsir mengatakan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini doa Nabiullah Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang doa itu kemudian terwujud. Wujudnya dari doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka dan dari mereka. Maksudnya adalah Rasulullah itu kan lahir dari keturunan Ismail dan diutus di tanah Arab itu. Itulah doa Nabiullah Ibrahim. Dan itulah fungsi tugas para nabi dan rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka status nabi dan rasul maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menutup akan hadirnya nabi dan rasul baru setelah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tugas kenabian dan tugas kerasulan itu diwariskan kepada umat-umatnya. Maka agama Islam itu termasuk agama dakwah. Agama dakwah artinya agama yang tidak hanya khusus pada suku tertentu, ras tertentu, kaum tertentu. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmah untuk alam semesta. Sedangkan tugasnya adalah untuk alam semesta, risalahnya adalah untuk alam semesta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang muslim itu kan rata-rata secara umum adalah masyarakat Arab. Sedangkan Allah menegaskan risalah ini bukan hanya untuk orang Arab. Bahkan Nabi juga menegaskan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Maka kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, memang pada waktu itu sudah pernah terjadi gesekan dengan Romawi. Tetapi risalah ini semangatnya dan ditegaskan dalam Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Maka dengan demikian tugas Rasulullah ini diteruskan oleh para sahabat, oleh umatnya, hingga sampai kepada kita saat ini yang bukan orang Arab, yang tidak pernah bahasa kita juga bukan bahasa Arab, tetapi kita ikut menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala berupa risalah, dan ini semuanya adalah karena fadilah dakwah. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tugas itu, fungsi kerasulan, fungsi nabi dan rasul itu diteruskan oleh umatnya. Diteruskan oleh umatnya. Bukan hanya nabi dan rasulullah yang kemudian berhak mendakwakan agama ini. Maka memang kenabiannya nggak diwariskan, maksudnya status nabinya, status rasulnya nggak diwariskan, tetapi tugasnya diwariskan. Fungsinya, perannya itu diwariskan kepada kita semuanya. Oleh karena itu sebenarnya setiap muslim itu punya beban, punya tugas, punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sesuai dengan potensi sumber daya fasilitas yang Allah amanahkan kepada masing-masing. Tidak semuanya harus sama. Sebagaimana Imam Malik itu mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah itu membagi peran sebagaimana Allah membagikan rezeki. Sebagaimana juga Nabi SAW itu mengamanahkan kepada para sahabat amanah yang berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Misalnya Rasulullah SAW mengamanahkan kepada Khalid bin Walid yang tidak diamanahkan kepada sahabat, misalnya seperti Abdullah bin Abbas, sahabat kepada Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Kenapa? Karena masing-masing punya potensi, punya kelebihan. Maka kemudian Nabi SAW memberikan peran sesuai dengan kelebihan, sesuai dengan potensi, sesuai dengan fungsi masing-masing. Maka dalam dakwah itu jamaah sekalian, kita itu bisa berperan dalam dakwah sesuai dengan potensi, sesuai dengan sumber daya, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing. Tidak harus semuanya sama. Nah, ada beberapa dasar yang menjadi landasan oleh para ulama bahwa agama ini adalah agama dakwah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan hendaklah di antara kalian itu sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang mungkar, artinya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Artinya bahwa dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai umat yang berada di wilayah tertentu, di tempat tertentu, memiliki kewajiban. Kewajiban apa itu? Menghadirkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu tugas kolektif, kewajiban kolektif. Kalau kemudian peran ini belum terselesaikan, maka kewajiban itu ada. Tetapi kalau kemudian fungsi ini diambil oleh sebagian orang atau terdistribusikan ke beberapa kelompok orang, lalu fungsi itu sudah terpenuhi, maka kewajiban itu selesai. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban, kalau saya bahasakan adalah kewajiban sifatnya kolektif. Tujuannya adalah bukan individu melaksanakan, tujuannya adalah masalahnya terselesaikan. Beda dengan sholat ini Pak, sholat yang sifatnya fardu ain. Kalau fardu ain misalnya sholat 5 waktu, berzakat dan seterusnya, puasa, itu tujuannya adalah setiap individu menyelesaikan tugas itu. Misalnya ketika masuk waktu subuh, maka seorang muslim dia wajib melaksanakan sholat subuh. Tujuannya adalah setiap individu menyelesaikan tugas itu. Tapi kalau fardu kifayah adalah kewajiban ini tidak bersifat kepada individu-individu, tapi ada persoalan pada ruang waktu, ruang tempat, yang ini menjadi beban kolektif, beban bersama. Kapan tujuan dari beban ini, tujuan dari kewajiban ini adalah terselesaikan masalah itu. Terserah siapa yang melaksanakan dari komunitas kelompok orang yang ada, yang terpenting adalah masalah itu terselesaikan. Gitu. Maka kewajiban ini akan terus ada selama masalahnya masih ada. Tapi kewajiban ini kemudian dihukumi terlaksana apabila persoalan itu sudah terselesaikan. Maka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, atau mengajak orang untuk menghindari hal-hal yang terlarang, itu kewajiban yang terus berlangsung. Karena apa? Potensi orang melakukan kesalahan, potensi orang melakukan dosa itu memang terus berkelanjutan. Potensi orang salah, hanya saja perkara yang salah, perkara yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Nah, dalam masalah ini tugas kita semuanya bersama adalah ada sekelompok orang yang kemudian memang tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan siapa orangnya. Fokus kita adalah bahwa ada fungsi ini di tengah masyarakat kita. Tugas ini ada hadir di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam negara. Fungsi apa? Fungsi menghadirkan kemaslahatan, menghadirkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak mendekatkan diri kepada Allah, dan mencegah, menyuarakan menjauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada satu ayat, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah tidak semua orang itu berangkat berperang pada waktu itu ini, tapi harus ada sekelompok orang
yang dia itu mempelajari agama Allah. Tidak ditentukan siapa ini, tapi harus ada perwakilan dari umat. Dari tengah-tengah itu ada fungsi ini yang harus hadir. Untuk apa dia belajar? Supaya nanti ketika dia kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan dan penjelasan. Dan ini juga yang dilakukan kalau kita baca dari sirah Rasulullah SAW di masa Nabi dulu. Di masa Nabi dulu nggak ada pesantren, Pak, nggak ada lembaga pendidikan khusus. Maka polanya bagaimana? Pada masa Nabi SAW dulu, setiap kabilah, kan orang hidup kalau zaman dulu kan apa itu istilahnya, kelompok-kelompok, Pak ya. Suku tertentu berada di satu wilayah, nanti dipisahkan oleh padang pasir, dipisahkan oleh perkebunan dan seterusnya. Nanti di wilayah lain ada perumahan, ada orang tinggal, suku tertentu dan seterusnya. Nah, biasanya mereka itu mengutus beberapa orang, 1, 2, 3 orang untuk bersama ke Nabi, ke Masjid Nabawi, tinggal di Masjid Nabawi selama 3 hari, selama 1 pekan dan seterusnya. Lalu mereka belajar kepada Nabi bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka menjalankan agama, hal-hal belajar dari Nabi. Setelah itu kembali lagi, nanti diutus orang lain lagi. Jadi bergantian. Maka di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan waktu itu ada sekelompok orang dari suku tertentu datang ke Masjid Nabawi karena mungkin beberapa hari sudah kangennya dengan keluarga, sampai mereka itu ada kegalauan dari mereka, lalu oleh Nabi suruh pulang. Bukan suruh pulang ini maksudnya apa? Maksudnya nggak layak, bukan. Nabi kasihan dengan mereka, sudah pulang ganti yang lain dan seterusnya. Tapi inilah yang dimaksud dengan fungsi itu. Tidak ditentukan siapa orangnya, tetapi fungsi itu harus ada, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dan itu adalah tugas kenabian, peran kenabian yang setiap orang boleh mengambil sesuai dengan porsi kemampuan masing-masing. Tidak diharuskan misalnya saya harus ngambil porsi ini dan seterusnya. Dan ada hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang perlunya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat perkara yang mungkar, perkara yang melanggar hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala, falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya. Fa illam yastati fa bilisanihi falyughayyirhu biyadihi, maka dia merubahnya dengan tangannya. Kemudian fa illam yastati, tapi dia tidak bisa merubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak bisa maka dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Ini salah satu fungsi yang harus dihadirkan kepada setiap muslim. Jadi kalau ada perkara yang melanggar hukum Allah, melanggar ketetapan Allah, atau perkara yang mungkar, maka hendaklah setiap muslim itu punya fungsi kontrol sosial. Kalau saya bahasakan, fungsi menciptakan keseimbangan, kontrol sosial. Tetapi kontrol sosial ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya kalau di wilayah ada RT, RW, maka dia punya fungsi yang tidak dimiliki yang lain, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Maka apabila dia mampu dengan tangannya maksudnya dengan secara langsung, dengan kekuasaannya, maka dia bisa melakukan itu. Tapi kalau tidak bisa melakukan itu, maka dengan lisannya. Kalau enggak, minimalnya adalah hatinya tidak rela.
Ini juga masalah persoalan ada kebenaran dan ada kemungkaran, ada kebaikan dan keburukan. Ini kita bicara yang hak dan batil, perkara baik dan buruk. Maka persoalan hati itu kan persoalan keberpihakan, bahwa seorang muslim itu hatinya bersama dengan kebaikan, bersama dengan perkara yang ma'ruf, bersama dengan sesuatu yang dekat dengan Allah, tapi hatinya juga itu tidaklah berpihak kepada kemungkaran. Nah, ini hal yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Lalu berikutnya jamaah sekalian, ada beberapa hal yang harus kita bedakan di dalam masalah dakwah. Ada yang namanya dakwah, ada yang namanya ta'lim, ada yang namanya qada. Ini harus kita bedakan. Pertama, dakwah ini sifatnya umum. Segala jenis apa yang kita lakukan yang itu berorientasi mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu adalah dakwah. Dengan fasilitas apapun, dengan sarana apapun, dengan bahasa packaging apapun. Packaging itu apa? Apa itu packaging itu kalau kita kemasan, nah gitu. Jadi segala sesuatu yang berorientasi pada mengajak seseorang, mengarahkan seseorang pada kebaikan dan menghindarkan dari keburukan, atau menarik orang dari yang semula berada pada keburukan pada kebaikan, dengan sarana apapun, dengan teknik apapun, dengan bahasa apapun, dan dengan packaging dengan bungkus apapun, itu bermakna dakwah. Termasuk dengan contoh, mencontohkan kebaikan, itu adalah bagian dari dakwah. Sedangkan taklim itu adalah mengajarkan. Jadi taklim termasuk dakwah, tapi dakwah tidak mesti berupa taklim. Jadi kalau taklim misalnya ini ada ayat, ada satu hadis, ada sirah Rasulullah yang kemudian kita ceritakan, kita jelaskan kepada seorang, itu maknanya taklim, mengajarkan seseorang. Tentu kalau orang taklim, dia mengerti apa yang dia ajarkan, jangan sampai mengajarkan sesuatu yang dia tidak ketahui, atau mengajarkan sesuatu yang menyesatkan. Nah, itu berbahaya. Jadi taklim berarti orang memang memiliki kemampuan pengetahuan terkait dengan apa yang diajarkan, apapun bentuk yang diajarkan. Tapi taklim bagian dari dakwah, tapi dakwah tidak senantiasa berupa taklim. Saya berikan contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin sudah saya ceritakan di sini ya berkali-kali. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang beberapa orang dari Bani Mudhar dalam keadaan yang sangat mengenaskan kondisinya karena kemiskinan yang mereka hadapi. Nabi kemudian masuk rumah mencari sesuatu yang diberikan, bersama dengan itu datang kumandang. Ternyata di rumah nggak ada sesuatu bisa diberikan, berkumandang azan zuhur, lalu Rasulullah salat zuhur, lalu setelah salat zuhur dia khutbah. Lalu beliau membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu mempersiapkan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya. Dia harus lihat apa yang harus dia persiapkan. Maka kemudian caranya bagaimana? Lalu Nabi SAW menjelaskan dengan dinar yang dimiliki, dengan dirham yang dimiliki, dengan kurma yang dimiliki, dengan gandum yang dimiliki, sampai kemudian mengatakan walau bisyikki tamrah, meskipun dengan 1,5 biji kurma. Jadi kalau ini misalnya biji kurma dibelah 1, nah setengahnya diberikan. Nah itu bagian dari orang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nah,
Seketika itu ada orang datang dengan membawa sekantong kurma, diserahkan kepada Nabi. Seketika itu yang lain pada ikut. Setelah kemudian semuanya itu, lalu Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka Allah memberikan pahala baginya atas perbuatan itu dan pahala orang yang mengikutinya. Ini dakwah, Pak. Bukan taklim, bukan mengajari sesuatu. Rasulullah mengatakan itu taklim, tapi yang dilakukan sahabat tadi bagian dari dakwah. Ketika ada panggilan, ada seruan kebaikan, kemudian dia datang maju ke depan. Wallahu a'lam, karena dalam hadis itu nggak disebutkan apakah ketika menyerahkan itu ada niat memberikan contoh ataukah tidak. Tetapi ketika orang memberikan contoh kebaikan, baik konteks niatnya dakwah atau konteksnya adalah dia melakukan satu tindakan lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala amal itu dan pahala orang yang mengikutinya. Maka di antara fadilah dakwah itu, kalau kita bicara kenapa kita perlu memiliki PR bagi kita masing-masing, kita harus punya peran dakwah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan dakwah itu tidak mesti masif kepada individu, kepada satu orang itu dakwah, kepada keluarga itu juga dakwah, kepada anak dakwah, kepada istri dakwah, kepada keluarga besar dakwah. Bahkan mengajarkan satu kalimat, mengajak kepada yuk kita sholat berjamaah, itu sudah dakwah. Nak makan tangan kanan, itu sudah dakwah. Dakwah kan? Jadi kita tidak apa istilahnya membuat dakwah itu seperti harus ada panggung, harus ada seremonial, harus segala macamnya. Setiap ajakan kebaikan kepada satu orang, kepada anak, kepada siapapun yang kita lakukan untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perkara buruk, termasuk misalnya mengajarkan buang sampah pada tempatnya, bagian dari dakwah. Nah, ada hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang pada kebaikan, Pak, tidak mesti disebutkan, tidak dibatasi pada sholat, tidak dibatasi pada zakat, tidak dibatasi pada sedekah. Man dalla ala khair, siapa yang menunjuk pada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Kayak seperti sahabat tadi, dia memberikan contoh, melakukan sesuatu, dia mendapatkan pahala sedekah kurmanya, tapi kelebihan dia karena dia menjadi pionir dalam kebaikan, menjadi orang terdepan dalam kebaikan. Dan ini salah satu fungsi dakwah, dia mendapatkan kebaikan orang-orang yang mengikutinya setelah itu. Kan luar biasa, Pak. Tapi juga bahaya kalau orang itu menjadi dakwah kepada selain Allah, bahaya juga. Menjadi inisiator keburukan, itu kan dakwah keburukan. Dakwah kan ada dakwah ilallah, ada dakwah ila ghairillah, dakwah kepada Allah, kepada selain Allah. Kalau dakwah pada keburukan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa alaihi wizruha, maka baginya dosa atas perbuatan itu, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang yang mengikutinya setelah itu tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Maka kalau kita sederhanakan, sebenarnya dakwah itu investasi kebaikan. Investasi kebaikan. Dan dakwah ini memiliki fadilah karena ada unsur kebermanfaatan yang bukan hanya kepada kita sebagai orang yang mengajak pada kebaikan karena yang kita lakukan itu sebagai kebaikan, tapi juga kebermanfaatan bagi orang yang kita ajak, dan bisa jadi dia juga mengajak lagi, dan ini adalah investasi kebermanfaatan. Nah, apalagi bedanya antara dakwah dengan pengadilan, ini harus beda juga. Kalau dakwah adalah mengajak kepada kebaikan, terlepas orang itu latar belakangnya apa, status sosialnya apa, apapun latar belakangnya, tanpa menghukumi dia itu apa.
Jadi beda antara dakwah dan menghukumi. Kalau menghukumi status itu tugasnya hakim, bukan tugas dai. Hakim itu bagaimana? Misalnya gini, ada perbuatan, ada pelaku, Pak. Ada perbuatan, ada pelaku. Misalnya, makan dengan tangan kanan sunnah Rasulullah, dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzina itu haram, apalagi menyakiti, menzalimi orang itu adalah haram. Kemudian makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu adalah haram dan seterusnya. Itu kan hukum, perkara-perkara hukum. Tapi untuk memutuskan si fulan ini statusnya apa? Si fulan, misalnya dia itu muslim atau non muslim, apa yang dia lakukan itu seperti apa? Musyrik atau bukan musyrik? Kalau perbuatannya itu yang kita bahas, perbuatan itu misalnya dia menyembah selain Allah, itu kan syirik. Perbuatan orang menyembah selain Allah kan perbuatan syirik. Tapi kadangkala ada seseorang melakukan sesuatu yang itu bisa multi tafsir. Multi tafsir. Maka bukan ranah kita untuk menghukumi dia itu musyrik atau bukan musyrik kepada individunya. Tapi itu ranahnya pengadilan. Kenapa? Karena pengadilan dia akan diklarifikasi kenapa Anda melakukan ini dan seterusnya sehingga jelas clear. Misalnya mohon maaf, ada orang kira-kira apa ya? Kita lihat nih, orang minum khamr, Pak. Misalnya, mohon maaf, misalnya ada orang nih minum minuman botolnya mereknya apa ya? Saya nggak tahu merek apa. Merek khamr lah gitu ya. Oke? Minum khamr. Semua orang yang melihat akan menilai itu adalah minuman khamr. Minum minuman keras. Padahal yang diminum itu bisa jadi botolnya adalah bekas khamr, isinya gitu. Maka kemudian untuk memvonis, kita sebagai orang nih, orang melihat orang minum khamr itu kan sepakat ulama, minum khamr itu adalah haram. Khamr itu adalah haram, itu sepakat para ulama. Enggak ada perselisihan. Khamr itu haram. Tapi ini orang ini minum minuman botolnya merek tertentu. Atau memang benar apa yang dia minum itu adalah khamr. Maka untuk memutuskan dia ini adalah peminum khamr, kita boleh mencegah ini haram dan seterusnya, memberikan nasihat boleh. Tapi untuk memutuskan dia ini layak dihukum, hukumannya apa, sanksinya apa, itu tugasnya hakim, bukan tugas individu. Kenapa? Karena nanti hakim akan bertanya, tahu nggak kamu ini khamr atau bukan? Bisa jadi dia orang nggak bisa baca. Bisa jadi dia khamr itu dikiranya minuman seperti minuman apa itu? Minuman bersoda dan seterusnya. Karena latar belakang dia yang tidak memiliki pengetahuan, dia sehingga tidak bisa membedakan. Nah, di pengadilan itulah dia diklarifikasi semuanya sehingga semuanya clear. Bahwa dia tahu itu khamr, dia sengaja minum khamrnya, baru kemudian diberikan sanksi. Itulah fungsi pengadilan. Nah, dakwah itu bukan pengadilan, Pak. Maka tugas dai bukanlah kemudian untuk memvonis si fulan itu si fulan itu apa, bagaimana dan seterusnya. Tapi tugasnya itu adalah tugas hakim atau orang yang mendapat wewenang untuk memberikan keputusan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah fatwa, itu beda lagi. Fatwa itu adalah penjelasan hukum.
Jadi kalau ada satu perkara, satu tindakan ini termasuk melanggar atau tidak melanggar, maka kemudian kita kembalikan kepada fatwa. Siapa yang berhak? Ada lembaga resmi, ada individu yang diakui kapasitasnya. Maka kemudian dia mengatakan bahwa melakukan tindakan ini adalah haram, tindakan ini adalah ikhtilaf, tindakan ini diperbolehkan. Nah, ini bedanya dakwah dengan fatwa. Tugas dakwah bukan tugas untuk memberikan fatwa, beda dengan memberikan fatwa. Meskipun fatwa itu diantaranya memiliki fungsi dakwah. Nah, berikutnya jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, karena bersamaan dengan perkembangan zaman biasanya kita di masyarakat ada pembagian-pembagian. Oh, ini dakwah, ini ta'lim, ini segala macamnya. Sebenarnya fungsi dakwah itu kalau kita kembali kepada Nabi sifatnya umum. Cuman sekarang karena bersama dengan perkembangan waktu orang dipisah-pisah. Nah, ada beberapa prinsip yang penting kita perhatikan jamaah sekalian terkait dengan dakwah ini. Yang pertama, dakwah itu adalah sarana, adalah wasilah. Dakwah itu punya wasilah. Wasilah untuk apa? Mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan orang dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, metode inilah yang kemudian dikenal dengan dakwah, maka dikenal pula dengan wasilah, sarana-sarana dalam dakwah. Karena dakwah itu sifatnya wasilah, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan orang dari selain Allah, menjauhkan orang dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Karena dakwah adalah wasilah atau sarana, maka sarana itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi. Jadi dalam prinsip dakwah itu bukan mesti sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi melanggar atau tidak melanggar ketentuan Rasulullah. Misalnya, mohon maaf ya, kalau zaman Nabi dulu kan ada dakwah secara langsung. Nabi nggak ada dakwah media online, nggak ada, karena sarana online tidak ada. Atau dakwah dengan apa itu namanya kalau kita ini pakai flyer atau pakai apa? Kalau biasa iklan tuh. Mungkin orang-orang pakai baliho, pesan-pesan positif lah. Kita pesan-pesan positif tapi menggunakan ini. Nah, zaman Nabi nggak ada begitu. Tapi karena dakwah itu, dakwah pakai radio nggak ada, dakwah pakai televisi nggak ada, dakwah pakai YouTube juga nggak ada di zaman Nabi, karena zaman Nabi belum ada YouTube. Tapi dakwah itu adalah sarana, maka sarana itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, perubahan waktu, situasi, dan kondisi, selama tidak dilakukan dengan cara yang melanggar, tidak menghalalkan segala macam cara. Jadi pertanyaannya, apakah cara ini ada di zaman Rasulullah atau enggak? Bukan begitu pertanyaannya. Cara ini melanggar atau enggak melanggar? Jadi kalau orang mau dengan inovasi sarana dakwah silakan, enggak ada masalah, karena dakwah itu adalah sarana. Tujuannya apa? Sarana untuk mewujudkan tujuan. Maka segala sarana, selama sarana itu tidak terlarang untuk mewujudkan tujuan itu boleh. Dakwah pakai pernikahan boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Misalnya begini nih, misalnya mohon maaf nih, mungkin yang bujang-bujang lah ya kalau ini yang belum nikah ya. Misalnya gini, ini ada dakwah dengan pernikahan, misalnya ada orang nih, ya mungkin di tengah keluarga itu atau di satu kaum ini belum ada yang berdakwah atau muslimnya minoritas dan seterusnya. Ini butuh orang yang membimbing lah bagaimana menikah dengan salah satu dari mereka, nah gitu misalnya. Gitu. Bisa nggak, Pak? Bisa, nggak ada masalah. Dan di antara Nabi menikah dengan ini juga di antara bagian dari dakwah. Fungsi dakwah itu di antara pernikahan Nabi SAW.
Apalagi pada masa itu hubungan kekabilahan, hubungan pernikahan itu memiliki efek yang sangat kuat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kaum dia nggak akan menyerang, nggak akan memusuhi gara-gara apa? Dia itu saudara kita, besan. Meskipun yang besanan itu hanya satu tokoh tertentu, tapi semuanya ini menganggap kabilah itu besannya. Sebagaimana ketika itu Rasulullah menikahi salah satu dari suku Arab, suku kabilah tertentu, semua sahabat itu memerdekakan, melepaskan semua yang mereka menjadi tawanannya. Ada satu kabilah, ketika Rasulullah menikahi salah satu kabilah dari mereka, semuanya masuk Islam. Itu bagian dari contoh adalah dakwah. Kemudian berikutnya adalah tidak ada pengingkaran dalam perkara-perkara ijtihad. Ini penting. Ini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada pengingkaran. Pengingkaran ini dianggap mungkar, Pak. Perkara-perkara yang itu adalah wilayahnya ijtihad atau wilayah yang diperselisihkan di antara ulama. Berdialog boleh, berdiskusi boleh, saling tukar pikiran boleh, memaksa nggak boleh, menganggap sebagai kemungkaran nggak boleh. Mohon maaf, saya berikan contoh. Mungkin agak ekstrim, nggak apa-apa ya contohnya ya. Saya berikan contoh yang agak ekstrim. Orang yang menikahi, misalnya mohon maaf, ini satu kasus terjadi misalnya, ada seorang wanita hamil sebelum menikah, lalu dinikahi oleh yang menghamili, laki menghamili. Pertanyaannya adalah, apakah harus memperbaharui akad nikah lagi setelah melahirkan ataukah tidak? Karena ada ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun, dan wanita-wanita hamil itu waktunya adalah sampai dia melahirkan. Jadi kasusnya jelas enggak ya? Ekstrim kan contohnya? Saya memberikan contoh yang ekstrim ini supaya ini, kalau contoh biasa-biasa saja enggak ini. Kalau kunut apa itu kan udah biasa tuh. Wanita hamil sebelum menikah, dinikahi oleh yang menghamili. Pertanyaannya adalah, setelah wanita ini melahirkan, harus akad nikah lagi ataukah tidak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dalam dua pendapat secara ekstrim. Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, pernikahannya itu sah dan tidak perlu akad baru lagi. Pendapat dalam pandangan mazhab Hambali, harus akad baru lagi ketika sudah melahirkan. Ini apakah ini perkara khilaf, clear khilaf. Yang berbeda pendapat ini ulama, bukan ulama. Jadi membedakan bagaimana, Pak? Perkara yang ijtihad bukan ijtihad. Kita lihat nih, perkara ini benar-benar perbedaan pandangan di antara ulama atau bukan? Kalau yang saya sebutkan kasus ini benar-benar perbedaan pandangan di antara ulama. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang harus akad baru lagi atau yang nggak boleh itu kalau dia hamilnya karena pernikahan sah, karena anaknya itu dinasabkan kepada ayahnya. Tapi kalau hamil di luar nikah, maka dia bukan hamil yang kemudian terjadi perebutan nasab. Konteks ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun, itu konteksnya wanita yang punya suami, kemudian diceraikan dalam keadaan hamil, maka kemudian sampai melahirkan. Nah, kalau ada kasus begini bagaimana? Kompilasi hukum Islam di Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i, bahwa kalau dia itu dinikahi maka tidak perlu akad baru lagi. Tapi ada pandangan ulama mazhab Hambali yang mengatakan bahwa harus akad baru lagi. Dialog boleh, diskusi boleh, tapi mengingkari dan mengatakan, wah anak dia setelah itu zina dong karena pernikahannya nggak sah, itu nggak boleh. Kenapa? Ini perkara khilaf di mana ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Saya berikan contoh yang ekstrim.
Karena ini mungkin saja terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, dakwah nggak boleh kita dalam konteks dakwah itu mengingkari perkara-perkara yang ijtihad, yang khilafiyah. Tapi dialog bolehkah? Boleh, nggak apa-apa. Diskusi bolehkah? Boleh, nggak apa-apa. Tapi mengingkari itu bagaimana, Pak? Beda ya, mengingkari kan beda. Memvonis, mengingkari seakan-akan ini perkara mungkar, itu yang nggak boleh. Nah, ini dalam konteks dakwah. Kemudian ini juga disampaikan prinsip berikutnya adalah kaidah berikutnya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Jadi gini, jangan sampai kemudian ini ada satu pelanggaran agama, tapi kemudian kita mengingkarinya, melakukannya dengan cara yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Pernah terjadi di masa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Waktu itu kan bersamaan dengan penguasaan Mongol ya. Jadi ketika itu beliau bersama dengan kawannya melihat ada orang Mongol itu minum minuman keras, Pak. Orang Tartar. Minum minuman keras dan mabuk. Mau dilarang. Lalu Ibnu Taimiyah bilang, biarkan dia. Biarkan. Kenapa? Kalau dia mabuk itu justru dia itu berhenti melakukan pembunuhan. Jadi dia kalau mabuk dia justru, kalau dia nggak mabuk melakukan kekejaman yang lebih parah dari ketika dia mabuk. Maka ketika dia mabuk itu biarkan. Karena apa? Kalau dia dilarang dan seterusnya, justru dia akan menghilangkan nyawa. Artinya apa? Bahwa kita itu dalam hal tertentu melakukan sesuatu itu, jangan sampai kemudian kita mengingkari kemungkaran tetapi dampaknya kemungkaran yang lebih besar. Nah, maka penting bagi kita dalam ini menimbang-nimbang siapa yang perlu memutuskan perkara itu. Ya perlu dalam lingkungan itu perlu didiskusikan, perlu berdialog, perlu diukur. Ketika dilakukan A, B, C, D, apakah dampaknya seperti apa, resikonya seperti apa, apakah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar ataukah tidak. Apakah dampaknya orang itu semakin lari, semakin menjauh dari agama, ataukah justru dia semakin. Ada satu cerita, ini disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menceritakan yang diceritakan oleh salah satu ulama Indonesia, kan nggak salah dari Nahdlatul Ulama pada waktu itu, cerita ke beliau. Jadi pernah suatu ketika ada satu orang pedalaman mau masuk Islam, lalu ketika mau masuk Islam dia ditanya apa yang harus dilakukan ketika nanti sudah masuk Islam. Katanya khitan, Mbak. Akhirnya Pak, karena khitan itu seram, akhirnya dia nggak jadi masuk Islam gara-gara masalah khitan. Nah ini misalnya itu juga penting dalam kita dalam dakwah itu, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dilakukan. Jangan sampai penjelasan kita itu justru membuat orang semakin takut. Mungkin dia waktu itu belum tahu masalah khitan bagaimana seterusnya, yang penting masuk Islam dulu, yang penting dia menjadi muslim, dijelaskan tentang hukum Islam, baru bersamaan dengan waktu ketika dia memang sudah kuat keyakinannya, persoalan masalah khitan. Masalah khitan bagi orang yang sudah yakin ya itu persoalan biasa, tapi bagi yang belum tahu ya itu bisa jadi persoalan besar. Apalagi belum tahu tentang masalah khitan, dikiranya dipotong semua, kan bahaya juga itu. Nah, gitu misalnya sebagai contoh di dalam di dalam dakwah. Kemudian juga di dalam dakwah itu mendahulukan tabsyir, kabar gembira daripada peringatan. Kan Nabi itu sifatnya mubasyirah wa nadhira. Memang diseimbangkan antara memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Maka dalam hal ini memberikan kabar gembira, sesuatu yang memunculkan sesuatu yang positif, itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan, baru kemudian setelah itu menjelaskan perkara-perkara yang nazir. Kemudian juga prinsipnya di dalam agama, dalam dakwah itu at-taisir, memberikan kemudahan. Sebagaimana Nabi SAW, Allah SWT mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr.
Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu juga mengatakan, tidaklah Rasulullah itu dihadapkan pada dua pilihan. Rasulullah dihadapkan dua pilihan. Niscaya beliau itu memilih yang mudah selama bukan dosa. Ini penting, Pak. Maka kita dalam dakwah itu jangan diri kita sebagai parameter. Kadangkala kan gini, jadi gini, kalau untuk diri kita ngambil yang mudah-mudah, untuk orang lain ngambil yang sulit-sulit. Ini problem juga. Paham maksudnya? Kalau untuk orang lain, kalau ulama ada yang mengatakan gini, Pak, ini fatwa, ini takwa. Ini fatwa, ini takwa. Saya berikan contoh begini. Ada pertanyaan. Wallahu alam, tapi saya belum ngecek ya. Di Timur Tengah itu ada minuman yang dia itu ada kadar alkoholnya, Pak, mengandung alkohol. Tapi saya nggak tahu berapa kadarnya. Tapi dia nggak memabukkan. Mungkin yang pernah dapat minuman itu, saya belum pernah ketemu sih. Tapi ini dari beberapa dialog memang ada. Wallahu alam apa jenis minumannya, dan ini pernah ditanyakan dan konsultasikan. Minuman, nggak tahu itu berapa persen, mengandung alkohol, Pak. Artinya kalau bahasa kita di Indonesia, minuman beralkohol. Tapi minuman itu nggak memabukkan. Semua sepakat itu berdasarkan pandangan ulama-ulama di Timur Tengah dan kesepakatan ahli di sana, minuman itu tidak memabukkan. Lalu ditanyakan kepada, ini di Al Jazeera juga saya lihat, tanyakan kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan fatwa ulama saya juga cek, ulama-ulama Saudi mengatakan bahwa itu boleh selama tidak memabukkan. Maksudnya minuman itu boleh kalau dalam kadar normal, kadar wajar, tidak memabukkan. Karena yang dinamakan khamr itu adalah kalau kadar alkoholnya atau minuman itu memang adalah minuman yang memabukkan. Nah, itu baru dikatakan khamr dan memabukkan. Bisa dipahami Pak maksudnya? Ada minuman ngandung alkohol, tapi dikonsumsi wajar gak memabukkan. Apakah itu khamr atau bukan khamr? Nah, fatwa ulama di Timur Tengah secara umum mengatakan itu bukan khamr dan halal dikonsumsi. Tentu kalau itu nanti diteliti dibawa ke Indonesia, MUI punya kriteria yang berbeda. Bisa jadi kalau fatwa MUI itu mengatakan itu haram dikonsumsi. Clear Pak ya? Ini persoalannya begitu. Lalu begini, kalau orang bertanya kepada kita nih, tanya kepada kita atau kemudian untuk orang lain minum minuman itu, fatwa ulama Saudi, ulama Timur Tengah kan itu bukan khamr dan itu halal dikonsumsi meskipun ada kadarnya, karena kadarnya sangat kecil sehingga tidak memabukkan. Nah, kita ini sebagai kita untuk kehati-hatian itu menghindari misalnya. Tapi kalau ada orang begitu, ya sifatnya taisir, memberikan kemudahan. Sebagaimana saya berikan contoh sirahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu enggak makan kurma yang dijual di pasar. Imam Nawawi itu enggak makan kurma yang dijual di pasar. Kenapa alasannya? Karena di Damaskus ya pada waktu itu, atau di wilayah beliau berada itu, ada tanah wakaf yang luas, yang kadang-kadang orang itu ngambil kurma yang berjatuhan itu dijual di pasar. Dia khawatir nanti kurma yang dia beli itu adalah kurma yang diambil dari situ, tanah wakaf itu, dan dia nggak tahu. Tapi kalau ditanya halal nggak, sebenarnya halal. Tapi Imam Nawawi dia punya namanya warok, punya batasan tersendiri. Misalnya nih, kalau kita di warteg, di rumah makan dan seterusnya, kita tahu nggak itu ayam, sapinya itu disembelih secara syar'i? Nggak tahu kan? Tapi kalau ditanya halalkah? Ya halal. Kenapa? Indonesia adalah negara mayoritas muslim, maka secara umum di rumah-rumah makan itu dihukumi makanan muslim. Tapi bagi orang tertentu ya, yang warok dia menjaga, dia nggak mau makan begitu, dia harus tahu disembelih benar atau dia kenal orangnya benar dan seterusnya. Itu persoalan individu. Maka dalam dakwah Pak, kita mempermudah.
Selama misalnya ada pandangan mazhab ini melakukan, silakan. Selama misalnya nggak ada salah. Dalam dialog, oke. Dalam berbagi ilmu, silahkan. Kemudian juga di dalam dakwah itu kita perlu juga mempertimbangkan perkara-perkara resiko. Jadi kalau kita itu berdakwah, mengajak seseorang pada satu hal, apa resiko dan prioritas yang dibutuhkan. Misalnya seseorang ini membutuhkan, seperti dakwah itu seperti obat, Pak. Memberikan obat. Kita harus tahu kadarnya berapa, kebutuhannya apa, potensinya apa. Jangan sampai kemudian kita berikan nasihat, justru dia semakin sakitnya semakin parah. Ada satu ungkapan indah yang disampaikan Umar ibn Abdul Aziz kepada putranya. Jadi waktu Umar ibn Abdul Aziz itu sebagai khalifah pada waktu itu, putranya bilang, kenapa kok enggak semua orang itu dipaksa satu warna? Dipaksa satu warna. Maksudnya dipaksakan semua untuk ketaatan ini. Saya enggak ingin orang itu ketika dipaksa pada sesuatu nanti akan keluar dari Islam secara jamaah. Seseorang itu dipaksa secara kolektif akan keluar secara kolektif. Sebagaimana juga Imam Malik itu pernah diminta oleh salah satu khalifah menjadikan kitab Muwatta itu sebagai standar. Jadi di dunia Islam itu ingin dijadikan standarnya satu kitab Muwatta. Maka kemudian Imam Malik menolak. Kalau kita mungkin senang, Pak. Misalnya buku kita buat buku atau karya, lalu buku kita dijadikan standar di Indonesia. Pokoknya semua yang menyelisihi dalam karya ini berarti dia dianggap menyimpang misalnya. Senang nggak gitu? Senang lah, biasanya gitu. Dia jadi tokoh, nah gitu. Tapi Imam Malik menolak. Masyarakat ini sudah mengambil agama dari para sahabat yang tersebar, mengambil agama dari para sahabat yang di masa Nabi yang tersebar. Maka kalau kemudian disatukan dalam satu standar, maka akan menjadi fitnah. Maka ini penting kita dalam berdakwah mempertimbangkan resiko, apa potensi yang muncul ketika dilakukan A dan apa potensi yang muncul ketika dilakukan B dan seterusnya. Maka kita memilih yang dampaknya positif, yang dampaknya lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik, Ustadz. Masalah dakwah itu adalah hukumnya wajib kifayah. Allah menyatakan di dalam surat Al-Imran 100, kuntum khairukum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya itu sudah disampaikan di Al-Imran dan banyak ayat. Ya. Tapi bagaimana kita berdakwah? Banyak mazhab yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Contoh masalah-masalah yang prinsip, masalah kunut, masalah tahlil dan sebagainya. Bagaimana menyikapi uhwah Islamnya itu bersatu, sehingga apa? Kekuatan Islam ini nantinya bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat, yang pada waktunya bisa mengalahkan agama-agama yang saat ini mayoritas di alam jagat raya ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Langsung jawab atau ditambung ya? Tambung ya? Tambung ya, silakan. Ustaz, ya pertanyaan saya mungkin ya mengenai perbedaan antara ulama ini, Pak. Ini kan susah sekali ini. Apa? Kalau salah ini sudah ada petunjuk dalam Al-Quran. Kalau beda agama itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudhu ila Allahi wa Rasul. Apa enggak bisa begitu, Ustaz? Perbedaan ini banyak sekali saya lihat. Misalnya masalah apa ya? Ya masalah menghitung waktu beberapa kapan satu Ramadan kah satu ini. Dan kalau itu terjadi perbedaan, salah satu kan dosa itu nanti. Kalau sudah tiba waktunya Lebaran masih puasa, itu dosa besar itu. Padahal kan dalam Al-Quran kan itu bisa dihitung. Kena salah ayatnya. Walladzi ja'ala samsa, dia awal kamaran murau wa qaddarahu manazil li ta'lamu hadada sidil wal hisab. Jadi dengan hisab, bukan dengan tiap bulan. Nah ini kenapa nggak bisa kita selesaikan itu? Belum lagi masalah
Nah ini sekarang masalah bank. Ini maaf nih, ada bank, katakan bank itu riba, tapi kalau dikembalikan kepada analis apa tidak bisa selesai itu. Ini masalah, ini penting sekali Pak. So, kalau bank itu riba, baru Masya Allah, riba semua ini. Kalau mungkin penduduk Tanjung Mas Raya ini mungkin tidak berhubungan dengan bank. Kalau ada bapaknya, ibunya, kalau ibunya, anaknya, kalau tidak semuanya, mungkin dia memerlukan bank. Nah ini, mas saya sih tidak bisa diselesaikan ini. Apa maksudnya begini? Ya kalau saya orang awam ini sebetulnya ya bisa aja. Kalau kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Apa hadisnya? Ya panjang ceritanya. Ini pemahaman kita terhadap Quran dan hadis ini. Ini itu Ustaz. Bagaimana caranya supaya ini? Terima kasih Ustaz. Iya, ini luar biasa ini. Pertanyaan yang pertama dan kedua ini luar biasa. Ada beberapa kaidah yang mungkin masih bagian dari yang kita sebutkan tadi. Spesifiknya begini, terkait dengan pertanyaan tadi Bang. Prinsipnya di dalam dakwah itu adalah kita mendahulukan yang usul daripada yang furu', perkara pokok daripada perkara cabang, mendahulukan perkara yang disepakati daripada perkara yang diperselisihkan. Ini hal penting di dalam dakwah. Maksudnya bagaimana? Mendahulukan yang usul daripada yang furu'. Kalau usul itu pasti disepakati. Kalau furu' itu potensi sebagian besar persoalan furu' itu ada perbedaan pendapat. Misalnya wanita itu ketika haid, apakah 3 kali suci atau 3 kali haid, itu perkara furu'. Penetapan, ini ada poinnya juga tadi, penetapan awal bulan Ramadan, puasa, kewajiban puasa di bulan Ramadan itu usul dan itu sepakat, ya kan? Sepakat kan kita kalau puasa Ramadan itu wajib puasa. Kemudian tidak boleh puasa di hari 1 Syawal, itu juga disepakati oleh para ulama, nggak ada yang berselisih. Jadi itu semua disepakati, kita semua sepakat. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana menetapkan awal bulan Ramadan, bagaimana menetapkan awal 1 Syawal, itu perkara ijtihad. Ijtihadnya dari sisi apa? Bisa jadi dari sisi memahami teksnya yang berbeda. Memahami teksnya. Teksnya kan ada sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kamu melihat hilal dan iftarlah ketika melihat hilal. Difahami, melihat ini ada yang memahaminya harus melihat secara langsung, ada yang boleh melihat menggunakan apa? Alat, dan ada juga yang menggunakan matlaknya itu global, ada yang lokal. Itu udah terjadi perbedaan, Pak. Teknis lapangannya sudah banyak lama. Kalau menggunakan matlak global di Indonesia belum terlihat, di Saudi terlihat, berarti kita ikut karena apa? Global. Tapi kalau lokal di Indonesia nggak terlihat, di Saudi terlihat karena kita ngikuti lokal di Indonesia. Itu faktanya memang ada khilaf, dari zaman dulu juga ada khilaf. Apakah menggunakan metode hisab, apakah imkaniyatur ru'yah, apakah ru'yah, terjadi perbedaan pandangan. Jadi teknis menetapkan besok itu puasa atau bukan puasa, besok itu Idul Fitri atau bukan Idul Fitri, itu perkara furu', itu perkara ijtihad. Yang kita sepakati di mana? Kita sepakati bahwa wajib puasa di bulan Ramadan, tidak boleh puasa di tanggal 1 Syawal. Lalu bagaimana kalau kita mendapati kawan kita nih, saya hari ini belum 1 Syawal, kawan saya yang berbeda pandangan 1 Syawal. Bagi saya wajib puasa karena bagi saya mengikuti ulama yang berpendapat sekarang belum 1 Syawal. Tapi saya nggak boleh mengingkari dia ketika dia berbuka karena dia mengikuti pandangan yang menganggap bahwa hari ini sudah 1 Syawal. Tapi berdialog boleh, silahkan. Diskusi boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi mengingkari nggak diperbolehkan. Lalu apa yang kita sepakati? Persatuan itu disepakati oleh para ulama. Menghina nggak boleh para ulama. Sepakat kan?
Menghina boleh nggak? Mengejek boleh nggak? Semua ulama sepakat. Merendahkan boleh nggak? Nggak boleh. Maka kita dahulukan berbeda silahkan, mengejek, mengolok-olok nggak boleh. Nah, itulah larangan mengejek, larangan mengolok-olok, larangan merendahan itu disepakati oleh para ulama. Menjaga persatuan, menjaga ukhuwah itu disepakati oleh para ulama. Perbedaan kenyataannya memang ada, yaitu ya sifatnya adalah toleransi. Bagaimana solusinya? Dialog. Apakah kita ada upaya untuk menyatukan? Persatuan itu lebih baik memang dari perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan kenyataannya ada, ya kita harus menyikapi dengan sikap yang mendatangkan maslahat ketimbang sifat yang mendatangkan madarat. Sebagaimana tadi Pak, yang ada khilaf, banyak pandangan dan seterusnya, perlu yaitu tadi kita mendahulukan yang usul, yang pokok dalam agama. Yang pokok itu yang seperti apa? Yang disebutkan eksplisit dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Zina itu haram, mencuri itu haram, apalagi menikahi mahram-mahram itu kan disebutkan kan dalam Al-Quran, itu sepakati, itu usul. Allah itu satu, tidak boleh menyembah selain Allah, itu usul, disepakati. Kemudian toleransi dalam hal furu'. Dalam furu' itu apa? Misalnya tadi yang saya sebutkan kasus tadi, kasus harus nikah lagi atau tidak nikah lagi, maksudnya harus perbarui akad atau tidak perbarui akad, penetapan awal bulan Ramadan, kemudian awal Zulhijjah, apalagi nanti kalau ada hubungan dengan puasa Arafah, apalagi dialog boleh Pak, dialog boleh, tapi ini kan perkara furu', itu perkara furu', maka kita mendahulukan mana yang usul, kemudian mendahulukan yang disepakati daripada yang diperselisihkan. Yang disepakati apa? Sholat subuh itu wajib, kunut sholat subuh wajib kan? Sepakat? Sepakat, disepakati kan? Oke. Tapi kunut khilaf. Sepakat para ulama khilaf, sepakat khilaf. Misalnya ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah, dalam mazhab Hambali bukan sunnah. Yang sunnah kunut itu witir, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki subuh kunut itu sunnah tapi sebelum ruku. Dalam mazhab Hanafi kunut subuh itu bid'ah. Yang salah bagaimana? Ya nggak sholat subuh. Nah bagaimana? Nah persoalannya bagaimana? Yang perlu kita cari adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diikuti. Ini sepakati Pak. Ulama sepakat nggak boleh menyelisihi imam, kecuali dia memang benar-benar salah. Sholat subuh 3 rakaat, nah itu memang benar-benar salah. Tapi misalnya imamnya ngikuti mazhab Syafi'i, kita sebagai makmum ngikuti mazhab imamnya. Imamnya mazhab Hambali, ya kita ngikuti imamnya. Imamnya kunut, ikut kunut. Imamnya nggak kunut, tidak. Ini perkara khilaf. Tapi yang kita kembali kepada perkara yang disepakati, toleransi dalam hal yang diperselisihkan. Tanda kutip penting yang diperselisihkan ini perselisihan ulama, bukan perselisihan bukan ulama. Jadi khilaf yang mu'tabar itu apabila yang berbeda pendapat ulama. Kalau yang berbeda pendapat bukan ulama, dan ulama nggak pernah berbeda pendapat dalam persoalan tertentu, itu bukan perkara yang diperselisihkan. Contohnya misalnya kawin sama jenis, kan kemana ada yang membolehkan tuh Pak ya, ada yang berpendapat itu bukan ulama, dan ulama nggak ada berbeda pendapat, kawin sama jenis itu haram, sepakat para ulama. Lalu kalau kemudian ada orang mengaku kemudian membolehkan, nah itu bukan khilaf, itu perkara menyimpang. Jadi harus kita bedakan perselisihan ulama dan perkara menyimpang, itu satu yang berbeda. Perkara menyimpang itu apabila dia menyelisihi teks Al-Quran, menyelisihi teks hadis, menyelisihi ijma' ulama, nah itu baru dikatakan menyimpang. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Cukup? Ya kita
tidak ada khilaf ya. Ya. Kaidah, jadi kita memang tidak ada. Perkara akidah itu, perkara akidah pun itu ada usul dan ada furu. Dalam akidah pun itu ada usul dan ada furu. Jadi misalnya yang didahulukan diciptakan oleh Allah itu apa? Arsy atau bukan arsy misalnya? Atau apa yang bertema cinta Allah? Kan akidah. Misalnya kalau orang mengingkari nanti Dajjal, turunnya Dajjal. Kalau ada orang Muslim dia nggak percaya bahwa nanti, misalnya Muslim nih keyakinan, kalau nggak salah Hamka yang masalah Dajjal atau masalah Isa al-Masih, beliau mengatakan Isa al-Masih sudah meninggal kalau nggak salah. Itu perkara akidah karena diyakini dan belum terjadi kan. Nah itu kemudian kita tidak mengatakan itu sesat. Nah gitu. Memang ada yang berpendapat demikian. Misalnya masalah Dajjal, misalnya Al-Mahdi dan seterusnya. Itu bisa masuk kategori akidah karena khobariyah, karena dia sifatnya berita. Tapi mungkinkah orang ada perbedaan? Ya. Tapi apakah ini pendapat yang lemah, pendapat yang kuat? Nah ini satu yang perlu didiskusikan. Nah gitu Pak. Dalam masalah akidah misalnya, beberapa persoalan akidah itu ada yang ulama berbeda pendapat. Tapi persoalan akidah banyak yang kemudian pertemuan kesepakatan di antara ulama. Jadi ada akidah pun itu ada pokok-pokok akidah, ada furu' akidah, ada cabang-cabang akidah. Bedanya apa? Kalau orang berbeda dalam usul, dalam pokok akidah, dia bisa keluar dari Islam atau aliran sesat. Tapi kalau perbedaan dalam furu' akidah tidak keluar dari Islam dan juga tidak bisa kita katakan sesat, tapi kita katakan mungkin salah dalam persoalan ini menurut saya. Bisa jadi menurut yang lain adalah benar, wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Jadi banyak yang kadang-kadang misalnya orang tua Nabi itu di neraka atau tidak di neraka, itu kan rame itu Pak. Tapi ini sebenarnya perkara yang nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena nggak ada konsekuensi amalnya juga. Anda yakini A atau yang yakini B sebenarnya nggak ada pengaruh kepada kita. Ah gitu. Jadi memang selayaknya hal itu untuk tidak kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Clear ya? Clear. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.